Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Tak banyak yang mengetahui kemiripan antara Israel dan India. Dua negara ini memang nampak berbeda dari segi demografi. Negara Israel sebagian besar penduduknya adalah Yahudi, sedangkan India sebagian besar penduduknya adalah Hindu. Mungkin karena faktor demografi inilah yang menjadikan kedua negara ini sangat jauh berbeda. Walaupun baik India ataupun Israel sama-sama memiliki penduduk Muslim yang menjadi minoritas. Hal pertama yang harus kita ketahui tentang kedua negara ini adalah, meski memiliki perbedaan yang cukup mencolok dalam hal demografi, namun ternyata kedua negara ini pada dasarnya memiliki kesamaan yang cukup signifikan dalam pandangan politik, terutama terhadap komunitas Muslim. Jika Israel bermasalah dengan negeri-negeri tetangganya yang mayoritas berpenduduk Muslim, terutama Palestina, maka India juga bermasalah dengan negara tetangganya yang mayoritas berpenduduk Muslim juga, terutama Pakistan. Pakistan adalah negara yang lahir akibat pengalaman persekusi terhadap komunitas Islam sepanjang sejarah Hindustan. Persepsi sebagian warga Hindu India bahwa Muslim pernah mendominasi India melalui kerajaan Mughal memicu kerusuhan dan pembantaian seperti yang terjadi di Kalkuta pada Agustus 1946 dengan korban 10.000 warga Muslim. Sejak saat itu, Liga Muslim India yang dipimpin Muhammad Ali Jinnah bercita-cita membentuk negara baru Islam yang kelak menjadi rumah bagi 3/4 Muslim di Asia Selatan. Liga Muslim inilah yang nantinya melahirkan negara Pakistan pada tahun 1947. Sebenarnya India ataupun Israel bukanlah negara teokrasi, akan tetapi sepanjang sejarah pemimpin yang berkuasa di kedua negara ini memiliki kesamaan rekam jejak berdarah terhadap kaum minoritas, terutama umat Islam. Jika di Israel ada sekelompok Yahudi ekstrim yang menginginkan pembangunan kuil Sulaiman di atas Masjidil Aqsa, hal yang sama terjadi di India. Ada banyak penganut Hindu ekstrim yang ingin membangun kuil Dewa Rama di atas bangunan Masjid Babri. Masjid Babri dibangun pada awal abad ke-16 Masehi di era Raja Mughal pertama Babur. Namun sejak Desember 1949, umat Hindu secara aktif mengklaim situs tersebut sebagai miliknya. Penganut Hindu telah menggunakan alasan adanya kuil Dewa Rama di situs tempat Masjid Babri didirikan. Dalil mereka hanya tertumpu kepada keyakinan, bukan fakta. Bukti arkeologis direka untuk mengatakan di bawah bangunan Masjid Babri yang berumur 450 tahun itu terdapat kuil Hindu, tempat di mana Dewa Ram dilahirkan. Karena itu Masjid Babri yang dibangun di atas lokasi itu mesti dirobohkan untuk memberi jalan dibangunnya kuil Hindu itu kembali. Klaim inilah yang menjadi hujah mereka, yang akhirnya menundukkan semua hakim mahkamah India supaya akur kepada tuntutan penganut Hindu ekstrim agar menyerahkan situs itu kepada mereka. Keputusan mahkamah tertinggi India yang pada akhirnya setelah 27 tahun proses pengadilan yang panjang menyerahkan tapak Masjid Babri di kota Ayodhya kepada penganut Hindu adalah isyarat bahwa hal yang sama bisa terjadi kepada Masjidil Aqsa oleh Zionis Yahudi di Palestina. Ingat, hal yang sama bisa terjadi kepada Masjidil Aqsa oleh Zionis Yahudi di Palestina. Berkuasanya Partai Hindu sayap kanan pada 2014 yang dipimpin Narendra Modi adalah sampul baru dari buku lama tentang sejarah panjang diskriminasi penguasa Hindu di negeri Bollywood. Saya pribadi menyebutnya sebagai Zionis Hindu. Narendra Modi dengan undang-undang barunya berupaya mengusir Muslim India yang tidak memiliki dokumentasi kewarganegaraan yang memadai. Namun di sisi lain berupaya memberi hak kewarganegaraan pada imigran non-Muslim dari negara tetangganya. Jika dilihat secara seksama, hal ini mirip dengan kebijakan Zionis Israel yang terus membangun pemukiman ilegal Yahudi di tepi barat
dan mengusir warga Muslim Palestina di sana. Kedua negara ini berupaya mengubah demografi di negara bagian yang mayoritas Muslim dengan cara memberi hak kepada penduduk non-Muslim untuk membeli properti dan tinggal di wilayah itu secara permanen. Parlemen India telah menyetujui RUU kontroversial yang menawarkan amnesti kepada imigran gelap yang berasal dari 3 negara tetangga, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan, sepanjang mereka non-Muslim. Ingat, sepanjang mereka non-Muslim. Hal yang tidak akan terjadi kepada pencari suaka Muslim Uighur, walaupun Myanmar secara geografi berbatasan langsung dengan India. Temuan terbaru memperlihatkan NRC, undang-undang yang disahkan Partai Nasionalis Hindu ini, secara aktif telah melucuti kewarganegaraan 1,9 juta orang di Assam, wilayah kedua di India yang memiliki populasi Muslim yang signifikan, dan secara nasional mengancam hak kewarganegaraan 200 juta Muslim India. Semoga Allah melindungi saudara kita Muslim India dari kejahatan para pemimpin kafir. Allahu a'lam bishawab.